mengadakan sosialisasi keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang pembatalan keberangkatan jamaah haji tahun 2021. Sosialisasi diadakan di Masjid Taqwa Muhammadiyah, Kota Padang Panjang. Pemirsa, sosialisasi ini akan diikuti oleh seluruh jamaah haji Kota Padang Panjang yang batal berangkat tahun 1442 Hijriah yang berjumlah 97 orang. Sosialisasi kali ini langsung disampaikan oleh PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Syamsuir SAG MSI, dan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Bapak Dr. Haji Usman Liang, beserta Kasih Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Ibu Endang Sriani SAG. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Dr. Haji Usman Liang, sudah berada di Masjid Taqwa Muhammadiyah, Kota Padang Panjang, untuk memberikan sosialisasi tentang KMA nomor 660 tahun 2021, sekaligus menyapa jemaah haji Kota Padang Panjang yang batal berangkat tahun 2021. Sebelumnya kami memberikan tanggapan bagaimana tanggapan Bapak nantinya akan memberikan sosialisasi kepada jemaah haji Kota Padang Panjang yang batal berangkat tahun 2021. Kemudian pesan juga kepada jemaah haji kita Kota Padang Panjang. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang semenjak diputuskan oleh pemerintah melalui Kementerian Agama terkait dengan pemberangkatan jamaah haji tahun 2021 yang gagal berangkat sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama 660 tahun 2021 itu, tentunya kita berkomitmen memberikan edukasi, penjelasan, dan sekaligus memberikan pemahaman terhadap latar belakang pembatalan pemberangkatan jamaah haji tahun 2021 Masehi ini. Terkait dengan kepada masyarakat, tentu ini merupakan sebuah tugas dan tanggung jawab kita sebagai Kementerian Agama yang diberikan kewenangan oleh pemerintah memberikan edukasi kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa memahami dan ikhlas serta sabar menerima keputusan yang terbaik ini. Tentunya ini sudah melalui kajian yang sangat panjang dari berbagai lini dan berbagai profesionalitas di masing-masing lembaga yang ada di Indonesia dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dan ini tentu kita tidak bisa melakukan kegiatan ini, tentunya kita kembalikan kepada takdir Allah. Ternyata untuk tahun ini kembali jamaah haji Indonesia tidak bisa diberangkatkan. Kami dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang itu menginstruksikan seluruh jajaran, terutama sekali di jajaran seksi penyelenggaraan haji dan umroh Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, kemudian juga Kepala Kantor, penghulu dan penghulu dan semua ASN harus bisa memberikan pemahaman, menyejukkan hati jamaah haji sehingga tidak terjadi gejolak dan kekecewaan yang berkepanjangan. Tentunya kita terakhir berdoa mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini segera berlalu dan kita sekarang fokus kepada bagaimana penyelenggaraan ibadah haji tahun 2022 bisa diberangkatkan dengan aman dan lancar, tidak ada kendala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus memberikan pemahaman kepada jemaah sesuai dengan KMA 660 tahun 2021 itu prioritas untuk diberangkatkan tahun 2022
adalah jamaah haji yang tertunda gagal berangkat di tahun 2021. Mungkin itu sekedar penjelasan, dan insya Allah nanti juga hari ini kita mengundang Bapak PLT Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat untuk memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi kepada jamaah yang kita laksanakan di Masjid Muhammadiyah. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Bapak dan Ibu yang meragukan tentang ini boleh bertanya kepada kami langsung, baik itu dalam forum ini maupun dalam WA Group ataupun kepada pemerintah Arab Saudi, bahwasanya memang menunjukkan Arab Saudi komitmen dan menjalankan syariat agama untuk menyelamatkan nyawa manusia itu lebih penting dari segala-galanya. Kalaulah kita tidak berpikir jernih untuk menanggapi ini, memang banyak berita-berita hoax yang beredar sebelum putusan KMA 660. Baik pemirsa, kali ini kita menunggu kedatangan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Samsuir, SAG MSI, untuk memberikan sosialisasi kepada jemaah Haji Kota Padang Panjang yang batal berangkat tahun 2021. Kedatangan Bapak Kandul ini ditunggu bersama dengan Kasih PHU Kota Padang Panjang, Ibu Endang SAG, Kepala Dua Kecamatan Padang Panjang Timur, Bapak Emran Asli, dan Bapak Pernata Humas kita. Baik pemirsa, sambil menunggu Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, kita minta tanggapan dulu kepada Ibu Kasih PHU, Ibu Endang Priani, untuk memberikan tanggapan setelah Ibu tadi menyampaikan sosialisasi kepada Ibu, untuk memberikan tanggapan, Bu. Terima kasih Ibu host kita, Pak Haji juga terima kasih. Alhamdulillah tadi sambil kita menanti kedatangan Bapak Kandil Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, saat ini sedang berlangsung pemaparan juga sosialisasi dari Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang, Bapak Haji Gusman Piliang, yang sebelumnya kami dari seksi PHU, saya selaku Kasih PHU Kementerian Agama Kota Padang Panjang, juga sudah memberikan sosialisasi KMA 660 tahun 2021 tentang pembatalan keberangkatan jemaah haji. Alhamdulillah respon jemaah cukup positif Bapak dan Ibu, apalagi dengan adanya penguatan dari kita apa yang melatar belakangi bahwa pembatalan ini, ada beberapa hal yang melatar belakangi, dan pada umumnya jemaah haji kita memahami dan menyetujui tentang itu. Kemudian sebelumnya kita juga secara kontinu sudah mengedukasi jemaah haji kita semenjak dari bimbingan manasik haji dahulu. Kita selalu menyampaikan ini kepada jemaah haji, bahwa jemaah haji itu siap untuk dua opsi, bersiap melaksanakan bimbingan manasik haji sepanjang tahun, siap untuk berangkat, juga tentu siap untuk tidak berangkat jika sekiranya pandemi COVID masih berlangsung. Dan ternyata ini terbukti. Itu saat ini sudah 2 kali pembatalan jemaah haji ini kita rasakan. Namun insya Allah alhamdulillah untuk saat ini kondisi di Padang Panjang, jemaah haji Padang Panjang cukup kondusif dan menerima keputusan pemerintah kita tentang pembatalan haji dan umroh ini. Tadi adalah tanggapan dari Kasih PHU kita. Sekarang Kita persilakan kepada kita pemirsa, Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat telah berada di lokasi Takwa Muhammadiyah Barat, telah menuju ke dalam masjid untuk menyapa jemaah haji Kota Padang Panjang. Arab Saudi itu harus divaksin. Tidak vaksin. Prokes ya. Iya. 36 Pak, aman. Beda. Kalau aku udah melencengkan pertanyaan supaya jangan apa? Ini saya kutip dari 9 pertanyaan masyarakat yang dijawab oleh Badan Pengelola Keuangan Haji Indonesia terkait yang Bapak. Dia punya rencana, Allah juga punya rencana, tapi rencana Allah yang berlaku. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, bagalau cerita tentang haji, bagalau cerita tentang haji, sampai hari kini bapak-bapak ibu-ibu, sampai sekarang orang pasti berkomentar
sudah diberitahukan oleh pemerintah, karena pemerintah itu Bapak Ibu mengambil jalan yang terbaik, mana yang lebih besar mudarat ketimbang manfaat. Itu saja. Sebab wajib haji itu apabila kita aman, apabila kita nyaman. Kami menangis Bapak. Sudah 2 kali kita ditunda. Sudah 2 kali bapak-bapak ditunda mungkin sampai hari ini. Ya, sampai tahun ini dari tahun kemarin. Kami sedih juga. Walaupun kami itu sudah berangkat, tapi bagi jemaah yang belum berangkat, kami menangis juga, Pak. Begitu penantian panjang yang kita tunggu, tapi Allah belum memutuskan untuk itu. Disinilah Bapak Ibu, rukun Islam yang kelima itu, Bapak-bapak dan Ibu, tidak wajib bagi orang yang ada juga untuk yang tepat secara syariat. Jadi kalau nanti Bapak-bapak Ibu, banyak orang menelpon kami, Pak, banyak ibu-ibu menelpon. Ya pemirsa, kali ini kami dari Penyelenggara Haji dan Umrah Kantor Kementerian Agama Kota Parangpanjang akan menanyakan langsung kepada salah seorang jemaah haji Kota Parangpanjang yang batal berangkat tahun 2021, akan memberikan tanggapan tentang keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 660 tahun 2021. Langsung menanyakan kepada salah seorang jemaah haji Kota Parangpanjang yang batal berangkat tahun 2021 di hadapan Bapak Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat, Bapak Haji Samsuid SAG MSI. Oke, ini salah satu perwakilan dari jemaah haji Kota Parangpanjang yang bernama Bapak Hasanuddin. Ini kami menanyakan Pak, bagaimana tanggapan Bapak setelah keluarnya keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tahun 660 di tetap pembatalan keberangkatan jemaah haji ini, Pak. Tentang keberangkatan yang dibatalkan ini hampir sama lah dengan yang tahun lalu gitu. Ya, Pak. Ya, ini orang di luar kita yang lebih gelisah dari kita gitu. Adik saya aja dari Malaysia, nelpon saya, gimana Bang, nggak sedih nggak berangkat? Bukan saya sendiri yang nggak berangkat. Itu pikiran saya itu ya. Jadi yang nggak berangkat itu kalau di negara kita seluruhnya nggak. Malaysia bagaimana? Konon kabarnya mau berangkat, rupanya tahun kemarin juga tidak berangkat, tahun ini juga tidak berangkat. Nah, jadi untuk itu kami telah ikhlas gitu Pak, menerima ini, bahwa ini adalah sebuah ketentuan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Memang seperti yang disampaikan Bapak tadi, rencana memang di kita kan, tapi rencana Allah akan berlaku. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Berarti Bapak menerima dengan ikhlas ya Pak ya, keputusan pemerintah kita ya Pak. Dan sudah itu mengenai dana-dana tadi, kami suami istri setelah janji Pak, walaupun jadi tidak berangkat sampai kapan saja, uang itu belum mungkin. Alhamdulillah. Pesan Bapak kepada pemerintah untuk kedepannya Pak? Lalu sampaikan di depan Pak Kanwil Pak. Pemerintah sedikit aja Pak. Ya. Kenapa pemerintah kita tidak menggariskan kepada Arab Saudi itu kapan ditentukan boleh atau tidaknya? Seperti sekarang ini kan mendesak Pak. Sudah di ujung. Ya, dihitung ya di ujung-ujungnya kita tidak ada persiapan apa-apa. Lantas untung-untung putusannya dibatalkan. Kalau dibolehkan 5% atau berapa itu kita. Jadi itu harapan kami Pak. Kita beri limit Arab Saudi itu kapan? Misalnya 3 bulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya atau gitu. Kami rasa ya, sebenarnya dengan kondisi seperti ini sekarang, kita juga tidak berani lagi minta limit. Arab Saudi juga tidak berani memberi limit karena waktu itu sudah kasih. Tapi yang jelas sampai hari ini, dengan tidak beberapa hari ke depan lagi pelaksanaan ibadah haji kita rasa hampir seluruh negara yang mengutus atau yang mengirimkan jamaahnya hari ini tidak akan ada di Indonesia. Karena apa? Keputusan pemerintah Arab Saudi dan keputusan pemerintah
Kalau itu nanti terjadi diberi lagi limit, persiapan kita belum ada. Dan jemaah perlu lagi vaksin seperti apa, kesiapan seperti apa. Tapi secara total ya, apa yang Bapak sampaikan tadi, mudah-mudahan harapan kita akan ke depan, tahun depan mudah semua pandemi ini, semua gangguan itu daripada ini terjauh dari kita. Amin. Amin ya. Mas seperti itu. Jadi harapan-harapan itu ya kita juga tidak berani memberikan. Karena Arab Saudi kelihatan tidak ada lagi membuka harapan untuk kita seperti itu. Dan ternyata bukan kita saja, negara-negara yang selama ini mengirimkan jemaahnya ke sana. Mungkin lagi apa? Termasuk pun untuk umrah. Ya, kemarin kan ada jemaah bertanya, untuk umrah pun belum. Apalagi haji saja. Terima Ya, kasih. Bapak sudah sabar ikhlas. Ya, mudah-mudahan amin. Kemudian satu lagi Pak, kini kami langsung kepada Bapak selaku Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Barat. Kami mau menanyakan kepada Bapak bagaimana pula tanggapan Bapak setelah memberikan pemahaman kepada jemaah haji Kota Padang Panjang tentang pembatalan keberangkatan haji ini Pak. Saya sangat gembira ini masuk di Padang Panjang ketemu dengan Alhamdulillah. jemaah seperti ini. Mudah-mudahan semua jemaah kita seperti ini. Bukan Padang Panjang saja, tetapi Sumatera Barat pada umumnya. Mereka itu bisa menerima dengan ikhlas, dengan sabar, penuh tawakal. Karena ini sesuai dengan apa yang kita sampaikan. Kita punya rencana, Allah juga punya rencana. Nah, yang berlaku itu rencana. Nah, pesan Bapak terhadap jemaah kita Kota Padang Panjang, khususnya seluruh jemaah di Provinsi Sumatera Barat. Saya mengharapkan berpesan kepada semua jemaah, mungkin Padang Panjang mewakili ya. Ya, betul. Kami mewakili tadi sangat senang melihat jemaah semuanya, walaupun hari ini kita tertunda lagi, tapi hatinya itu tetap ceria, ikhlas. Jadi juga jemaah seperti di Sumatera Barat pada umumnya, kita berharap juga seperti itu. Jangan mau kita dihasut, diadu dan sebagainya. Jangan mau diprovokasi misalnya. Akan merusak iman kita, merusak akidah. Nah, inilah harapan kami. Mudah-mudahan Padang Panjang menjadi sampel untuk Kabupaten Kota Amin. Padang. Ini sebelum